Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini tepatnya kita sudah memasuki di malam yang kedua dari tahun yang baru 1443 Hijriah. Berarti malam ini merupakan malam kedua di bulan Muharram. Sebagaimana telah kita baca dari doa awal tahun, maka dianjurkan juga membaca doa awal tahun itu selama 10 hari. 10 hari dari tanggal 1 Muharram kemarin tuh, dari mulai kita masukin semalam sampai hari Ashura, dianjurkan membaca doa awal tahun ini untuk membentengi diri kita, karena isi di antara isi daripada doa awal tahun itu, Allahumma inni as'aluka al-ismata fihi minasyaitani wa awliyaih. Yang pertama di situ kita minta, doanya doa singkat, pendek banget kan, doa awal tahun pendek banget. Di antaranya, ya Allah, aku minta, aku mohon kepadamu al-ismata fihi, di tahun yang baru ini, al-ismah, penjagaan, benteng, perisai. Penjagaan dari apa? Minasyaitani wa awliyaih, dari syaitan, godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan, rayuan-rayuan syaitan, semua yang bikin kita kadang males, yang bikin kita kadang segen ya, ngaji, apalagi hujan-hujan. Ya, bagus nih nggak hujan. Kalau hujan nggak tahu juga. Ya, alhamdulillah. Tapi tadi subuh hujan-hujannya datang juga, ya, dari Jawa itu. Rombongan naik mobil, ya. Nggak tahu mobilnya truk kali ya, gitu nggak tahu. Ya. Banyak banget orangnya. Nggak tahunya pakai mobil, ya. Masyaallah. Nah, ini tahun yang baru dalam rangka kita menjadikan tahun ini insyaallah lebih baik daripada tahun yang kemarin. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, siapa yang hari ini, maknanya kalau tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, tahun ini insyaallah menjadi lebih baik daripada tahun yang kemarin, fahuwa rabih, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Untung namanya. Kesalahan kemarin, kekurangan kemarin, di hari kemarin, di tahun yang kemarin, ada kekurangan kita, kekhilafan kita, kealfaan kita, yang lain-lainnya dari ibadah kita. Maka di tahun yang baru ini kita berusaha dan berniat, tapi selain niat harus himmah, ada kesungguhan. Itu disebutnya oleh Nabi dalam hadisnya, harus ada jihad, ada kesungguhan. Kita berusaha bersungguh-sungguh supaya tahun ini menjadi tahun yang lebih baik. Dari mana bisa menjadi lebih baik? Karena mengambil pelajaran dari tahun yang lalu, dari muhasabah kita, introspeksi diri kita. Begitu juga setiap harinya. Muhasabah bukan tahunan, bukan di akhir tahun aja, tapi muhasabah itu setiap saat, setiap hari. Kalau hari ini kita ingat dari mulai pagi sampai sore tadi, sampai sekarang, sampai kemari, apa dari kesalahan dosa-dosa kita. Kalau ada maksiat yang tadi kita kerjain, ya Allah, kalau bisa besok jangan dikerjain lagi, gitu. Nah, banyaknya orang tiap hari kerjaan dosanya itu dikerjain mulu karena nggak ada muhasabah. Dia pahamnya muhasabah di ujung doang. Kalau di ujung belum sempat muhasabah, ada keburu mati. Belum sempat sadar, belum sempat taubat, belum sempat istighfar. Nah, maka muhasabah itu setiap hari, ya. Dari ibadah yang udah kita kerjain kemarin, alhamdulillah, misalnya bisa sholat subuh berjamaah, kemudian ada sholat duha, kemudian tadi zuhurnya berjamaah, asarnya berjamaah, ya, maghribnya berjamaah, alhamdulillah, tingkatin. Kalau dia ingat kemarin zuhurnya nggak berjamaah, maka besok, hari ini tadi zuhurnya nggak berjamaah, maka dia introspeksi. Introspeksi jadi setiap hari yang paling bagus. Supaya apa? Besok kalau bisa zuhurnya berjamaah.
ini contoh, ya. Jadi ketika itu muhasabah introspeksi setiap hari, maka ada perubahan. Tapi kelemahan kita nggak pernah introspeksi, ya. Jadi lewat begitu aja. Udah zuhur nggak pernah ke masjid, subuh langganan. Tahu langganan, udah ketagihan. Nah, jangan. Maka muhasabah dianjurkan di dalam syariat kita bukan cuma setahun sekali di akhir tahun, tapi setiap hari. Justru itu yang paling bagus, ya. Nah, ini di dalam doa awal tahun tadi ada kalimat kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Kanzun Najah was Surur fil Ad'iyati allati tashrahu surur, di situ disebutkan maka dianjurkan membaca doa awal tahun ini karena di situ ada isi minta penjagaan dan benteng diri kita dari wasawisis syaitan, dari godaan setan, dari bujuk rayu setan dan segala macam bentuk penyesatannya. Nah, maka kita baca dianjurkan selama 10 hari. Jadi pakai tuh habis sholat pakai doanya itu. Apa sih bunyinya? Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wa karimi judikal amimil muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbal nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaih wa junudih wal auna. Yang kedua ada permintaan. Yang pertama minta apa tadi? Dijaga. Yang kedua wal auna, minta diberikan pertolongan, minta tolong sama Allah. Al-aun, al-isti'anah, minta tolong sama Allah. Supaya apa? Ala hadhihin nafsil ammarati bisu, supaya bisa menaklukkan, menahan hawa nafsu. Hadhihin nafsil ammarah, nafsu al-ammarah. Apa nafsu ammarah? Ya, kita tahunya nafsu amarah, nafsu al-ammarah yang selalu menyuruh, amrun, ya, fi'il amr, perintah. Jadi nafsu itu memang wataknya, nafsu itu wataknya al-ammarah. Jadi ambil dari kata-kata amira ya'maru, ya, amara ya'muru atau perintah, ya. Al-ammarah berarti saking seringnya itu, saking seringnya nafsu itu nyuruh kita, maka disebutnya al-ammarah. Al-ammarah apa? Bisu. Tahu nafsu kita itu. Nafsu itu wataknya, tabiatnya al-ammarah apa? Yang selalu menyuruh, selalu ngajakin, selalu ngojokin apa? Bisu, melakukan kejahatan. Itu watak nafsu. Ya, makanya kita minta di awal tahun ini al-auna ala hadhihin nafsil ammarati bisu, supaya ditolong sama Allah, minta pertolongan kepada Allah, bisa menahan hawa nafsu yang selalu ini hawa nafsu mengojok-ngojok ataupun memerintahkan untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan dan bentuk penyelewengan, kezaliman yang lainnya. Terus yang ketiga minta wal ishtighala. Kita minta di tahun baru ini, di awal tahun, dengan doa awal tahun apa? Al-ishtighal. Apa? Sibuk. Oh. Minta, ya Allah, kalau kemarin belum sibuk, banyak nganggurnya, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ada pengajian nggak ngaji, ada sholat jamaah kagak pergi ke masjid, misalnya gitu. Ada silaturahim kagak mau disambung, ada kotak buat diinfakin kagak dicemplungin, dan macam-macam contohnya. Nah, maka minta di tahun ini al-ishtighal. Apa ishtighal? Sibuk. Sibuk dengan apa? Bima yuqarribuni ilaika zulfa, dengan sesuatu yang bisa mendekatkanku kepadamu ya Allah. Minta apa tadi yang ketiga terakhir? Minta disibukkan, dikasih kesibukan. Sibukannya apa? Bima yuqarribuni ilaika, dengan sesuatu, maknanya apa? Ibadah, kebaikan, amal soleh yang wajib, yang sunnah, yang akhlakul karimah, yang adab, sopan santun, itu semuanya sesuatu yuqarribuni ilaika, yang bisa mendekatkanku kepadamu, ilaika, kepadamu ya Allah. Zulfa itu pujian kepada Allah, ya dzal jalali wal ikram. Itu 3 permintaan. Ya, kalau kasih judul bisa nih. 3 permintaan kita
tapi 3 ini menyeluruh, bukan 3 kok cuma 3 doang, 3 tapi menyeluruh dalam semua kebutuhan hidup kita dunia dan akhirat. Di dalam doa awal tahun yang pertama minta dijaga, dilindungi dari godaan setan dan pasukannya. Yang kedua minta dibantu dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pertolongan? Ala hadhihin nafsil ammarah bisu, untuk bisa menahan hawa nafsu yang selalu mengajak kejahatan. Yang ketiga minta apa? Nas'alukal istighalah, minta apa? Disibukkan dengan sesuatu yang bisa mendekatkanku kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan di awal tahun ini kita baca ini selama 10 hari. Allah yang maha berkuasa, Allah mengabulkan doa-doa kita 10 hari, karena ini bulan Muharram dikatakan mulia karena di 10 hari pertamanya. Jadi ada bulan-bulan mulia, dia memiliki kemuliaan di beberapa fasenya. Kalau Ramadan mulia semuanya, tapi ketika udah masuk malam 10 terakhir, malam ataupun siangnya, lebih mulia lagi, lebih istimewa lagi. Kalau bulan Sya'ban kemuliaannya ada di pertengahannya. Makanya pertengahan bulan Sya'ban malamnya disebut nisfu lailatun nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nah, bulan Muharram kemuliaannya ada di mana? Nih, sekarang kita masih berada, yaitu di 10 hari dan 10 malam pertama di bulan Muharram. Nih, kita malam kedua, besok hari kedua, seterusnya ya sampai 10 Muharram. Ini merupakan hari-hari yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita banyakin, doa yang kita baca, mudah-mudahan sebagai bentuk ikhtiar. Jadi orang ikhtiar itu bukan cuma luarnya doang. Ikhtiar itu yang terpenting apa? Doa. Saya sering sampaikan dalam masalah musibah kayak begini, jangan ikhtiar luar doang. Kadang orang di WA tuh, ayo kita pakai ikhtiar. Seakan-akan ikhtiar cuma luar doang. Ikhtiar apa? Selain zahir, batin. Ikhtiar luar kita pakai prokes, kita ikutin, tapi jangan lupain ada ikhtiar yang paling dahsyat yang mengalahkan ikhtiar zahir. Itu apa? Ikhtiar batin. Apa permohonan kita, permintaan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ini musibah segera diangkat, supaya kita selamat dari penyakit, balak, musibah dan macam-macamnya, maka berdoa. Itu ya yang saya pernah sampaikan ya, ketika ada kita lewat dalam satu di jalanan, lalu ada anjing gonggong kita. Kalau dalam contoh kitab, kawanan kambing dijaga sama anjing-anjing, karena anjing ini digunakan untuk lil hirasah, untuk menjaga hewan ternak ataupun menjaga hewan peliharaannya. Boleh ya, tapi jangan berinteraksi langsung. Kalau seorang muslim jangan ngurusin anjingnya, mandiin anjing, karena itu bikin madarat ya. Bahkan disebutkan di dalam satu hadis, siapa siapa yang memelihara anjing ya, kemudian memeliharanya bukan karena maksud menjaga rumahnya, juga bukan untuk menjaga ternaknya, maka dikurangin ajruhu, dikurangin pahala ibadahnya setiap hari. Berapa? 1 qirat sehari dikurangin. Kurang berapa? 1 qirat. 1 qirat itu berapa? 1 gunung Uhud. Itu ya, makanya nggak sembarangan, jangan gampang-gampang kita mencontoh orang ya tadi kayak melihara anjing yang nggak penting banget ya. Seandainya memang dibutuhkan tadi, kita nggak berinteraksi langsung, suruh orang dah yang ngurusin ya. Itu juga jangan ada di dalam rumah kita ya. Sebab apa kata Nabi? Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Sungguhnya para malaikat apa? Ada malaikatul rahmah, ada malaikatul hafazah, ada malaikatul katabah, pencatat,
ada malaikat hafadzah, penjaga, ada malaikatur rahmah dan banyak malaikat yang lainnya, ya. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini, innal malaikata la tadkhulu, sungguhnya para malaikat, yang dimaksud adalah malaikatur rahmah. Karena kita penting isi dan penuhin rumah kita dengan malaikat. Malaikat apa? Malaikatur rahmah. Jadi sesungguhnya para malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di situ ada suratun. Apa surah? Gambar. Yang pertama patung berbentuk, ya, patung, ukiran, kemudian yang kedua lukisan, gambar yang di situ lukisan, yang di situ lukisan utuh full dari makhluk yang bernyawa. Tuh, ya. Beda sama foto. Kalau foto itu bukan bagian dari surah. Ciptaan, ya, itu dibedakan sama ulama dengan foto. Kalau foto nggak apa-apa, kita cetak gede-gede, kita foto, pajang foto guru-guru kita. Ini maksud sini gambar langsung lukisan. Ya, kayak berbentuk tuh lukisan, padahal kita pegang rata. Wala fihi kalbun, juga malaikat rahmat. Seandainya kita lagi jalan, digonggong, kita mau dilukain, mau digigit, ya, galak nih anjing. Anjing sekarang udah sangar-sangar, gede-gede banget. Kayak kambing bisa itu, anjing gede banget. Ya. Bagaimana kita? Katanya. Kita lawan, kita sambit, nih anjing galakan lagi. Maka cukup kita bilang ke siapanya, yang punya, Pak, Mas, mohon maaf ya, saya mau lewat, tolong anjingnya disingkirin dulu dah, saya mau lewat supaya nggak kegigit. Nah, kira-kira kalau kita minta begitu, baik-baik dengan sopan, maka pasti akan diberikan jalan. Begitu juga dalam urusan musibah seperti ini, jangan kita meninggalkan ikhtiar yang paling luar biasa, yaitu doa. Doa dan munajat kita kepada Allah. Kenapa? Dengan berdoa ini berarti kita langsung memohon kepada Zat yang memberikan segala sesuatunya di dunia, di bumi, di alam ini, yang menjadikan sebab adanya bala musibah, yang menurunkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau musibah itu karena sebab dosa kita, ada hikmahnya. Allah turunin sayyi'ah hasanah, ada Allah turunin sayyi'ah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa-apa yang menimpamu, yang kau dapetin, yang kau rasakan dari apa? Hasanatin. Ma asabaka min hasanatin, kenikmatan, keindahan, sehat, enak-enaklah semuanya. Famin Allah, maka itu dari kebaikan Allah, anugerah Allah, fadilah Allah. Kemudian wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa yang kau terima, kau rasakan dari sayyi'ah, musibah, bala, bencana, ya, macam-macam dah pokoknya sesuatu sayyi'ah. Sayyi'ah itu sesuatu yang enggak enak, sesuatu yang enggak kita nyaman, enggak tentram, menyakiti kita, ya. Contohnya musibah. Apa? Famin nafsik, kata Allah, maka itu karena sebab dosamu, dosa kita. Banyak kezaliman
kita banyak kezaliman pemerintah, banyak kezaliman pejabat, banyak kemunafikan pemerintah, banyak kemunafikan pejabat dan yang lain-lainnya. Iya, munafik gak pejabat sekarang? Munafik gak pemerintah sekarang? Ya, kenapa giliran 17 besok kagak digeser cutinya? Cutinya digeser gak besok? Giliran 17 besok cutinya digeser gak? Enggak kan, udah ada disebarin kan tuh. Tapi giliran Muharram ini Maulid digeser juga. Itu buat apaan? Ada ulama kiai nongkrong di atas. Ya, ketika Islam mau diacak-acak, mau dirubah-rubah. Ini kan sebujeg-bujeg. Dari semenjak presiden pertama baru tumben nih berani ngundur mulur-mulurin. Padahal ikutin aja udah apa yang diatur di dalam syariat ini. Justru ketika ini terjadi, maka makin menandakan, mengindikasikan ada siapa di balik itu orang yang mengatur keadaan seperti sekarang. Ya, makin kelihatan Pak. Ini jangan dianggap biasa. Ini kelihatan. Bukan kita tidak mengindahkan ataupun membawa-bawa masalah 17 atau kemerdekaan kita. Kalau kita mau bicara kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus yang Allah berikan adalah hasil dari perjuangan para ulama. Ulama yang di dalam darah mereka ada semangat berjihad, berjuang melawan penjajah. Dari mana mereka punya semangat itu? Mereka melihat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jihadnya Rasulullah melawan orang-orang kafir untuk menyelamatkan akidah, meninggalkan kota Makkatul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Tuh semangat Rasulullah, semangat para sahabat Nabi yang ada dalam diri dan darahnya para ulama yang ikut berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia sampai diberikan oleh Allah kemerdekaan ini. Jadi yang berikan siapa? Allah. Kenapa Allah sayang kepada Indonesia? Kenapa yang berjuang itu ulama? Ulama yang soleh-soleh, dari para habaib, dari panglima-panglima yang semuanya orang soleh. Panglima Jenderal Sudirman, lihat pakaiannya, bukan pakai belangkon dia Pak, bukan belangkon tuh, lihat udeng-udeng kecil, ya. Kemudian pakai baju besar, jubah disebutnya. Lalu di sampingnya beliau ditandu. Di sampingnya ada orang yang bawa senantiasa bawa kendi, kayak gitu. Kendi kecil, kalau kita bilang ketel. Ya, kalau ketel kita isinya teh manis panas. Ya, kalau ini air. Ketika ditanya, kenapa wahai panglima, ini ada orang yang ajudannya, istilahnya itu, ajudan yang ikutin terus bawa air. Apa kata beliau? Seandainya wuduku batal, maka aku langsung bisa berwudu tanpa mencari air. Subhanallah. Artinya apa? Pejuang dulu, ulama dulu, dengan kesucian tubuhnya, dengan kesucian niatnya, mau menjaga NKRI beneran. Bukan orang yang sekarang cuman ngomong doang harga mati, ya dihargain. Berarti dia ngomong masalah harga, udah jual tuh. Ngomongin harga, ya, NKRI harga mati. Emang semenjak kapan tuh istilah-istilah itu ada? Semenjak sekarang nih. Ya, zaman pemerintah sekarang ada harga mati, padahal justru sebaliknya, ya, dijual dan macam-macamnya, ya. Nah, ini makanya kita penting membentengi diri kita dengan doa-doa awal tahun. Kalau kita nggak bisa ya menjaga negara kita secara utuh karena memang kemampuan kita segini, minimal kita menjaga diri kita, keluarga kita dengan cara apa? Tadi sibukin dengan terus melakukan amal-amal soleh, menjaga akidah kita. Ini insya Allah mudah-mudahan juga sekelumit dari bagian menyambut dan memperingati daripada pergantian tahun baru Islam yang sudah kita berada di dalamnya, untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Ya, tahun ini insya Allah menjadi lebih baik dengan doa-doa tadi yang sudah kita baca. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin.
qala Allah Ta'ala li rasulih alaihi salatu wassalam, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Fanahahu an an yakuna min ahli al-ghaflah kama nahahu an ta'atil ghafilin was-sima' minhum fi qawlihi ta'ala wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Imam Haddad Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah melanjutkan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Apa kata beliau? Maka kita jangan sampai berkelarutan, berkepanjangan, hati kita masuk terkena penyakit hati yang lalai. Apa hati yang lalai itu kemarin? Alladzi la yastayqidh wa la yatanabbah idza waradat alaihi al-mawa'idh waz-zawajir. Orang yang hatinya lalai itu, ya, jadi lalai ini di bawah keras. Kalau keras itu udah paling naudzubillah juga. Di bawahnya keras, hati yang keras, ada hati yang lalai. Itu juga nggak bagus, ya. Hati yang lalai itu bagaimana katanya? La yastayqidh, yang nggak pernah sadar dan juga nggak pernah ngeh, nggak bisa. Idza waradat alaihi, ketika datang perintah Allah, perintah Rasulullah, larangan dari Allah, larangan dari Rasulullah, hatinya nggak pernah tersadarkan. Ya, diperintahkan suruh sholat, masih belum datang juga ke masjid. Disuruh ngaji, masih belum datang juga ngaji. Ya, dilarang untuk melakukan kemaksiatan dan macam-macam bentuk keharaman, malah sebaliknya dikerjakan. Nah, ini namanya termasuk orang yang hatinya lalai. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wadhkur rabbaka fi nafsika, kata Allah, dan ingatlah Tuhanmu, ingatlah Tuhanmu, fi nafsika, dalam dirimu. Maksudnya wadhkur di sini ingat, berzikir, ya. Bisa juga diartikan berzikir di sini maksudnya adalah doa. Ada orang yang mempermasalahkan masalah baru nih, pernah saya lihat di WA, ya, nggak tahu nih jelas judulnya apa. Kalau kita lihat bawahnya ada Wahabinya itu. Apa katanya? Ada ayat hadis Nabi dubur sholawat. Kan Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ayyud du'a ya asma', ya Rasul, doa yang kapan yang sangat didengar oleh Allah? Maknanya kalau yang kapan berarti ngomongin waktu. Kapan waktu berdoa yang mustajab? Maka Nabi jawab ada dua, duburus sholawati wa jawfal lail. Nabi jawab, waktu mustajab itu kapan? Duburus sholawat, yaitu setelah sholat. Setelah sholat 5 waktu. Nah, ada selebaran ini mengatakan gitu. Jadi habis sholat itu yang diperintahkan zikir, bukan doa. Lihat, dia ngartiin sendiri tuh. Hadis tadi diartikan yang dimaksud doa. Waktu di sini habis sholat yang dipakai adalah bukan buat doa, tapi buat berzikir. Padahal yang dimaksud adalah doa. Karena doa juga merupakan bagian dari zikir. Nah, apa maksud saya? Di situ ada indikasi Wahabinya. Karena itulah yang dipakai oleh aliran-aliran dari sono itu kan, kalau habis sholat dizikiran nggak? Zikir juga kagak, dizikir masing-masing, nggak pernah berdoa. Lihat kan, kalau orang itu yang rombongan begitu, kadang dibaca zikir sendiri-sendiri, habis itu dia mau jalan diangkat tangan nggak? Nah, rupanya dilihat di bawahnya, Syekh Al-Utsaimin itu termasuk salah satu ulama Wahabi yang dipakai di Saudi dulu. Dia udah wafat, ya. Nah, itu disebarin. Jadi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, doa habis sholat dengan hadis tadi itu jadi jelas. Setelah kita sholat, jangan tidak berdoa. Zikir kita baca sedikit, astagfirullahaladzim, seandainya mau buru-buru gitu, mau keluar ada urusan, jangan tidak berdoa. Makanya tadi selebaran tadi itu mau disebarin secara nggak langsung, mau menghilangkan kebiasaan Ahlussunnah
yang biasanya berdoa. Dibilang begitu. Jadi yang dianjurkan habis sholat itu bukan berdoa, cuma zikir doang. Zikirnya pun zikirnya masing-masing. Nah, itu cara Wahabi, cara ibadahnya begitu. Ya, makanya seandainya dapat seperti itu, nah kita bisa ya menjawab bahwasanya akidah yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan makna hadis tadi yang dimaksud oleh Nabi dubur sholawat kapan? Setelah sholat. Berarti apa? Tadi ditanya ayyud doa, ayyud doa, doa yang mana? Berarti doa. Doa itu gimana? Mengangkat kedua tangan, ya. Kemudian kita melihat kedua tangan kita. Kenapa nggak ngelihat ke langit katanya? Karena kan kiblatud doa, kiblatnya doa kan ke langit, naiknya ke atas. Tangan kita begini, makanya kita ngelihat ke tangan, yang ke atas itu tangan kita. Jadi pantulannya begitu, ya. Kita nggak perlu mengangkat ke atas pandangan kita ke langit kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang langsung dari Rasulullah. Cara berdoanya itu kadang ada Nabi ngelihat ke atas langsung. Contohnya kapan? Kalau habis wudu. Habis wudu itu doanya, anjurannya dikatakan dalam hadis setelah Nabi wudu, Nabi berdoa. Doa wudu gimana? Habis wudu gimana doanya? Bisa ingat gak? Ayo, kalau habis wudu sih udah bisa ya. Kalau begini lupa tahu-tahu gitu. Ya belakangnya Allahumma ja'alni. Nah, itu doanya hatta yura bayadu ibtaihi. Sampai Nabi kelihatan kalau lagi doa habis wudu putih. Putih itu maksudnya nur, cahaya keteknya Rasulullah yang mulia. Itu artinya apa? Kalau kelihatan sampai kelihatan gini, berarti begini. Nah, begini kalau doa habis wudu. Itu keadaan tertentu langsung dari Rasulullah. Adapun di luar itu kita lagi habis sholat, nah doanya begini. Qiblatus sama. Jadi tangan kita yang ke atas, ya. Kalau Rasulullah tadi karena bersinar nur jadi putih. Kalau kita apa yang kelihatan? Udah, ya, mie hitam, ya. Udah itu basah lagi. Nah, itu caranya. Cara berdoa kadang-kadang, ya. Begitu juga doa lagi sholat istisqa, Nabi begitu tuh. Doanya begitu. Nah, adapun di luar dari kejadian itu maka normal. Itu begini, ya, tetap kita ngelihat ke tempat ke tangan kita. Nah, tangan kita bagian batinnya menghadap ke langit, ya. Itu yang dimaksud dengan berdoa. Jadi berdoa itu mengangkat kedua tangan. Nih. Wadhkur rabbak, kata Allah, ingatlah Tuhanmu. Maksud ingat berzikir. Berzikir di sini termasuk di dalamnya doa, ya. Fi nafsika, dalam dirimu. Dengan bagaimana cara kita berdoa kepada Allah? Tadarruan, dengan merendahkan hati dan diri kita. Merendahkan diri kita, kita doa merendahkan diri kita dan hati kita kepada Allah. Maka jangan sombong kali doa. Tahu sombong? Ya Allah, terserah dah mau ampunin kagak dosa. Belagu banget. Urusan dosa, ya Allah terserah engkau dah mau ampunin mau kagak. Itu bagian doa yang sombong. Kita akuin dosa kita banyak. Tadi orang sombong, udah merasakan, ya nggak merasa dosanya mungkin dikit ataupun nggak punya dosa, ya, merasa bersih. Kita akuin dosa kita banyak. Kalau udah merasa dosa kita banyak dan itu pasti, maka ketika kita doa kita malu sama Allah sehingga merendahkan hati kita. Ini semua panca indera Allah ciptain buat yang baik, ya, buat yang bagus-bagus. Tapi kita manfaatin buat yang lain. Waktu kita doa kita ingat tuh dosa kita nunduk. Tadarru' merendahkan hati kita. Kita berharap hanya kepada Allah. Wa khifah, dan dengan apa? Ketundukan doa kepada Allah, khifah, dengan perasaan takut. Takut apa? Bukan takutnya diterima, bukan itu. Takut akan azab Allah. Takut kita belum diampuni oleh Allah, udah keburu meninggal. Takut belum diterima taubat kita karena kita belum bertaubat, udah keburu meninggal. Makanya dengan perasaan takut dari azab dan musibah, ya, dan segala macam sesuatu dari kemurkaan Allah. Urusan keyakinan, maka kita harus yakin, ya.
dunal jahri minal qaul, bukan dengan cara mengencangkan suara dari ucapannya. Jadi ini doa sir. Doa itu ada dua macam, ya. Ada doa sir, kalau kita doanya sendirian, doanya pelan. Tapi kalau kita memimpin jamaah, maka doanya kenceng. Itu, ya, sampai habis zikir, habis sholat pun ada zikir. Kena lagi tuh yang tadi zikirnya nggak pakai suara. Zikirnya disuruh jahar. Dalam kitab Fathul Mu'in jelas banget itu. Disunahkan bagi imam mengeraskan suara dalam zikir setelah sholat. Liyu'allimal ma'mumin. Apa tujuannya? Di antaranya untuk mengajarkan makmum. Dia nggak bara baca kali di rumah, tapi kalau dia ngikut mulu sholat di masjid, lama-lama diapal tuh, diingat, bisa ngapal. Kenapa? Sering dengar zikir-zikir yang dijaharkan. Coba kalau kita ikut model tadi itu imamnya, kita nggak bisa zikir, ikut kelompok dia. Kita nggak bisa doa, mau doa pakai apaan? Doa kagak, zikir kagak. Ya Allah, maka berbahagialah, beruntunglah orang yang ikut mazhab Ahlus Sunnah. Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya ini penuh kebaikan dan manfaat yang luar biasa. Berisik. Ya. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari ilmu syariat, termasuk apa yang disampaikan oleh Imam Haddad, ya, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam kita berdoa, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan rasa takut dari murka dan azab Allah, penuh dengan rasa merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah makhluk yang hina dari sesuatu yang hina. Semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu kita manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.